Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala Rasulil Mustafa man qad sama wa alihi wa sahbihi wa kulli man azamahu fi kulli khali wa zaman. La siyama fi syahri wa huwa yuladu fihi wa kullil mu'mini yuwahidu lillah billahi alladhi qad amila bil wahidiyati bi fadli dzil auda. Ya Rabbana wal hadirin al hadirat, ya Rabbana wal muslimin al muslimat, ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil khadratil ali. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Saya kepangkuan dalam Hadratul Mukarram Syekhina wa Murabbina
pelaksanaan mujadah Nisfusanah dalam rangka Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, marilah para hadirin, kedatangan kula telah panjenengan bukan maksud tujuan kula telah panjenengan hanya semata-mata fadl ta'ala kita diperkenankan untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini. Untuk itu mari, biar pelaksanaan amaliyah kita ini tidak akan sia-sia belaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dengan niat yang sebaik-baiknya. Sebab kita diperingatkan oleh baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Segala sesuatu tergantung dari apa? Segala sesuatu tergantung dari niat kita, hadirin. Dan apa yang kita peroleh tergantung dengan apa-apa yang kita niatkan. Bila mana niat kita menuju kepada Allah, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita akan hijrah ke pangkuan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah nilai ibadah yang sesungguhnya. Untuk itu para hadirin hadirat, di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga pun pelaksanaan mujadah Nisfusanah Provinsi Jawa Barat, kisah sekaligus kita niat di dalam kelahiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man a'zama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'atan yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok akan mendapatkan syafaat yang agung oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah syafaat yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat, oleh kita bersama, disebut syafaatul uzma. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mungkin bagi bapak ibu sekalian yang telah belum mengenal dengan perjuangan ini, perjuangan salat wahidiyah, akan memberikan metode kemudahan kula dalah panjenengan, memberikan kemudahan-kemudahan di dalam usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin, mulai di zaman setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman ini, baru disinilah metode yang mudah dan gampang diterima di dalam pelaksanaan ma'rifatum billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan amaliyah kula dalah panjenengan membaca sholawat, banyak sekali sholawat. Kalau kita ure, sholawat macamnya ada dua, baik sholawat maksurah dan sholawat ghairu maksurah. Sholawat maksurah datang dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu macamnya dan banyaknya ada 53 sholawat. Seperti sholawat Ibrahimiyah yang sudah kita kenal di dalam at-tahiyat terakhir. Dan sholawat ghairu maksurah dari 53 itu sisa untuk berjumlah 12.001 sholawat. Banyaknya sholawat, sekian banyak para hadirin. Dan semuanya tidak butuh untaian guru, sebab sanad musanidnya adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekarang ini kita diperkenalkan dengan sholawat wahidiyah? Sebab para hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, bahwa sholawat wahidiyah adalah sholawat untuk menjeritkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah ditaklif oleh Hadratus Syekh beliau mu'alif sholawat wahidiyah Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasal sirah wa radhiyallahu an, Kedunglo Kediri.
Rasa kemudahan inilah akan dirasa oleh para pengamal sholat wahidiyah setelah menyelesaikan pengamaliyah di dalam amaliyah 40 hari, di dalam membaca lembaran yang Bapak Ibu terima sekarang ini. Dan sholat wahidiyah diberikan kepada kita bersama ini ajastukum bihadis sholat wahidiyah fil amali wan nasri. Bentuk ijazah ini adalah ijazah mutlakotan para hadirin hadirat. Sekalipun bila mana anak kecil memberikan kepada kita atau kita menemukan lembaran di jalan, bisa kita amalkan untuk pribadi kita sendiri. Dan justru kita juga diajak untuk menyiarkan di dalam amaliyah amalan tersebut. Di dalam kemudahan-kemudahan praktek, di dalam kemudahan ma'rifatum billah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam para hadirin, sebab di dalam amaliyah sholawat wahidiyah terurai tentang masalah ajaran-ajaran wahidiyah, dan tidak sekalipun meninggalkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Justru kita bersama di dalam keislaman, kita bersama dengan hadirnya di dalam amaliyah wahidiyah inilah kita disempurnakan di dalam Islam kita. Kenapa demikian para hadirin? Sebelum kita mengenal ajaran wahidiyah, sholat kita, tadarus Al-Quran kita, zikir kita, ibadah-ibadah sunnah kita, ilmu kita, bahkan semuanya tidak lepas dari pengakuan-pengakuan diri kita sendiri. Sama sekali kita tidak terasa bahwa gerak-gerik kita adalah fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak terasa wujud kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak merasa di dalam jasad kita ada sebuah mata yang mampu melihat. Itu karena ketemplean bibasyarillah, Allah lah yang memelihatkan kita. Di jasad kita ada telinga, kita bisa mendengar. Pendengaran kita itu adalah milik Allah. Kita mendengar karena bisam'illah, karena didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemauan kita bukan kemauan kita dari jasad kula adalah panjenengan, adalah kemauan Allah itu sendiri. Gerak kita, geraknya Allah, biqudratillah. Kita digerakkan, diqadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita adalah milik jasad, tetapi suara milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah membuat sama-sama punya mulut tapi ada yang bisu, sama-sama punya mata tapi ada yang buta, sama-sama punya telinga tapi ada yang tuli, sama-sama bisa punya kaki tapi tidak mampu digerakkan alias lumpuh? Ini adalah membuktikan kepada kita bersama para hadirin hadirat, supaya kita merasa bahwa jasad ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dirasa bila mana si tuli tidak mampu mendengar, dan si buta tidak mampu melihat, si lumpuh tidak mampu berjalan, si bisu tidak mampu berjalan, karena semua itu adalah bikalamillah, bikudratillah, bisam'ilah, dan bibasyarilah. Bila mana mudhof ilah ini dibuang, maka kita bergerak, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, dan kita bisa mendengar. Billah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kita melainkan atas titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah para hadirin hadirat di dalam pengeterapan ajaran wahidiyah kita dikenalkan di dalam amaliyah-amaliyah kita supaya diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu
illa ma khalasallahu. Akhlisu ini adalah fi'il amar, perintah yang tidak bisa diganggu gugat. Ikhlaskanlah dirimu. Bila mana dirimu beramal, maka sesungguhnya bila mana kau tidak memiliki rasa ikhlas di dalam hatimu, maka amal-amalmu akan aku tolak. Dan amal bila mana ditolak para hadirin hadirat, mardudun bi amali madrubun bi wajhi. Amal itu nanti akan dirupakan api yang membara-bara yang akan dilemparkan di wajah kita. Dikatakan oleh Allah, inilah amalmu yang selama ini bukan karena aku tetapi karena ciptaan-ciptaanku. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Belum tatkala kula dalah panjenengan mencapai kapasitas panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Kita dipanggil untuk menunaikan sholat semata-mata aqimis sholata lidzikri. Semata-mata sholat kula dalah panjenengan adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana pada kenyataannya? Mari kita mengukur pada pribadi kula dalah panjenengan. Di dalam sholat kita ternyata kita ingat selain Allah. Kita ingat pekerjaan kita, kita ingat istri kita, kita ingat anak-anak kita, kita ingat tanggung jawab kita. Betapa banyak persoalan-persoalan dunia yang masuk di dalam kategori sholat kita. Dan disinilah di dalam ajaran Wahidiyah menuntun kita bersama di saat menjalankan takbiratul ihram kita sholat. Disitulah letak pertama di dalam pelaksanaan lillah kita canangkan di dalam batin kita. Sekalipun kita sudah mengucapkan usolli fardal maghribi thalatha rakaat mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala au ma'muman lillahi ta'ala. Niatin sun sholat untuk mencari ridho Allah. Salat maghrib 3 rakaat dengan jamaah untuk nderek perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika kita ikut nderek perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu kita bisa sholat pun atas tuntunan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita lanjutkan wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis dengan itu realisasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bisa kita canangan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sholat saja. Setiap pergantian yu'ti kulladzi haqqin haqqa, setiap pergantian kapasitas hidup kita, bukan hanya kita sholat saja. Mari, asalkan bukan perbuatan yang melanggar hukum, bukan perbuatan yang merugikan orang lain, bukan perbuatan yang maksiat, kita bersama supaya nilai aktivitas kita memiliki nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak meninggalkan semuanya itu atas perintah Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang masalah billah dan bir rasul, di saat pelaksanaan itu tadinya apapun bentuk amal kita, kita merasa bahwa itu semata-mata mendapatkan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam hati kita juga merasa dengan sepenuh hati kita bahwa itu tanpa adanya syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita mampu melaksanakan amaliyah tersebut. Dan disinilah para hadirin hadirat ini diperjuangkan oleh beliau mu'allif surat Wahidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an,
untuk senantiasa kita mujadah dengan aurat mujadah sholawat wahidiyah yang faedahnya untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mujadah itu otomatis al-mujadatu miftahul hidayah la miftahala siwaha. Tidak ada kunci lain kecuali hanya mujadah bila mana kula panjang untuk mencapai petunjuknya Allah, untuk mencapai hidayahnya Allah. Bahkan au kama qol bila mu'alisat wahidiyah qaddasasirah wa radhiya'an al-mujadatu jihadun nafsi. Dan mujadah kita hanya semata-mata untuk memerangi nafsu kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ini sebatas ilmiah para hadirin, ilmiah tanpa naungan nadhrah, ilmiah tanpa syafaat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mampu kita bersama ini untuk mampu mengeterapkan ajaran lillah billah lir rasul bir rasul lil ghas bil ghas. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Daud bin Makhula, mendakwakan man dakhalat dunya wa lam yusatif rajulan kamilan yurabbi mutalafitan bil kabair wa in kana bi'ibata saytaqalain. Barang siapa yang berada di dunia ini tidak pernah berjumpa dengan seorang yang kamil mukamilan, orang yang sempurna, mampu menyempurnakan kita di dalam akhlakul karimah kita, dan beliau ini adalah penerus perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kharajan minha mutalawitan bil kabair. Bila mana kita keluar di dunia ini dengan wujud innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita meninggalkan dunia yang fana, belum pernah menemukan seorang rajul, seorang laki-laki pilihan Allah yang kamil mukamil, dalam keadaan kita meninggal membawa dosa-dosa yang sebesar sekali. Kenapa demikian para hadirin? Kelihatannya kita ibadah, kelihatannya kita khusyuk, tetapi ibadah kita, kekhusyuan kita masih kita akui di dalam nafsu kita sendiri para hadirin. Kita tidak merasa bahwa ibadah kita ada yang menggerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah nafsu, penyakit yang dikatakan penyakit syirik khafi, syirik yang sangat halus, pengakuan kemampuan diri kita tidak terasa para hadirin. Sehingga bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan man istada ilman wa lam yastadudan lam yastad minallahi la bu'da. Barang siapa yang tambah ilmunya, tambah canggih di dalam ilmunya, tetapi di situ tidak akan tambah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini tidak akan bisa dekat kepada Allah, illa bu'da, akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebanggaan dirinya kepada ilmunya. Disinilah ilmu menutup mata hati kula telah panjenengan para hadirin. Oleh sebab itu, mari kesempatan di dalam panggilan kita untuk derek-derek ikut serta di dalam mujadah nisfus sanah, sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa makmum di belakang beliau Ghaziyatul Zaman radhiyallahu anhu. Sebab sudah sepantutnya para hadirin hadirat, bila mana ada dakwah kun ma'allah wa ilm takun ma'amangkanna ma'allah yusiluka ilallah in kunta ma'ahu. Kita berarti tidak akan mampu untuk melaksanakan di dalam keingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pun duduk kita, bicara kita, mata kita melalak pun kita tidak merasa bahwa ini adalah semata-mata fadl dari Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Bila mana ini dihindari nadroh kula dalah panjenengan tidak akan mampu kula dalah panjenengan menjadi tauhid,
wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Dan disinilah berita yang sangat menggembirakan para hadirin hadirat. Di tahun 1963 Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rajul yang menghantarkan para umat untuk bersandar diri ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tanpa dihantar para hadirin hadirat tidak akan mampu para hadirin hadirat. Bahkan kita menghadap kepada beliau Ghaus tidak akan mampu para hadirin hadir tanpa dituntun oleh beliau Hadratul Mukarram Romo Yai para hadirin. Apa yang kita banggakan dan berapa banyak keteledoran kita, berapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan kita, berapa banyak ibadah-ibadah yang sudah kita akui bersama. Apakah nanti kita menunggu api yang dikumpulkan oleh Allah akan dilemparkan di wajah kita para hadirin hadirat? Mumpung belum terlanjur, mari kita tobat. Mumpung belum terlanjur, mari kita senantiasa memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala para hadirin hadirat. Memohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memohon barokah karamah nadrah beliau Ghaus zaman radhiyallahu anhu. Supaya kita senantiasa diberi peningkatan. Sebab kita tidak akan mampu untuk istiqomah para hadirin hadirat. Sabit qalbi ma'adinik. Allah mampu membolak-balikkan hati kula dalah panjenengan para hadirin hadirat. Kadangkala kita itu khusyuk, kadangkala kita tidak bisa diajak untuk beribadah, kadangkala kita bede-bede kayak ya para hadirin hadirat. Kelihatannya ibadah akhirah, tapi bisa menjadikan ibadah dunia karena suin niat, karena jeleknya niat kita. Kelihatannya para hadirin hadirat ibadah dunia, tapi menjadikan ibadah akhirah kita karena baiknya niat. Monggo para hadirin hadirat, ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Hadratus Syekh beliau Mu'allisat Wahidah Qaddasah Sirah wa radhiyallahu an, bukan hanya kita baca saja para hadirin hadirat, karena ini adalah mampu bila mana dunia ini dijadikan orang itu sadar ma'rifat billah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada gunjingan satu dengan yang lain. Bila mana negara ini semuanya masyarakatnya sadar mampu melihat kekurangannya masing-masing, tidak akan mampu melihat kekurangannya orang yang lain. Karena ya Rallahu fi kulli syai', kita mampu memandang sesuatu adalah ciptaan Allah. Berarti kita mampu memandang diri kita masih di dalam dzullang wa ngitharon, hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mari para hadirin hadirat, kesempatan ini kita gunakan untuk senantiasa DP sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita, sebab mujadah seprovinsi ini hanya semata-mata kita berada di sini memohonkan ampun dan dimohonkan ampun. Memohonkan ampun kepada umat masyarakat jami'al alamin, dan khususnya memohonkan ampun masyarakat seprovinsi Jawa Barat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Yang sudah meninggal mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karamah nadrah beliau Ghazada zaman radhiyallahu, sehingga dosa-dosa orang yang sudah mendahului kita para hadirin hadirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal mereka tatkala masih dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka masyarakat di sekitar Jawa Barat ini, mudah-mudahan terpanggil oleh Allah secepat kilat, berbondong-bondong sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumin hadza ila yaumil qiyamah, termasuk diri kita pribadi para hadirin. Oleh sebab itu marilah para hadirin hadirat kita mohon doaan, mohon dukungan, doa restu ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Romo Yai,
Di dalam penghantaran kula dalah panjenengan sowan wonten asmanipun beliau Ghaus zaman radhiyallahu an, supaya kita benar-benar bisa berhadapan di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan janjinya hadiru ayyuma qaumin yuzkar. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang di majelis bila mana ada umatku yang telah memanggil diriku dengan kalimat nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Perlu diketahui para hadirin bahwa nida kalimat ya sayyidi ya Rasulullah itu adalah hati daripada sholawat. Likulli syai'in qalban wa qalbu Qur'ani surat Yasin wa qalbu sholawat sayyidah wa risalah au qalbu sholawat ya sayyidi ya Rasulullah. Segala sesuatu ada hatinya. Hati Al-Quran adalah surat Yasin, hati sholawat sayyidah wa risalah, sayyid tuan yang telah membawa risalah kenabian, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam saat itu taruh diterangkan qalbus sholawat ya sayyidi ya Rasulullah. Ini yang dikatakan nida. Nidaur Rasul, panggilan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tuntunan wahidiyah kita mengenal nida 4 penjuru para hadirin hadirat. Di dalam kaitan 4 penjuru ini adalah sunatul Rasul para hadirin hadirat. Tatkala beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam naik di Jabal Qubais, mengarah ke arah barat, utara, timur dan selatan untuk memanggil umat masyarakat jami'al alamin untuk selekas mungkin berbondong untuk menjadikan amaliyah keislamannya, untuk menyelesaikan kesempurnaan di dalam Islam, melakukan ibadah haji di Baitullah. Dan tuntunan ini kita gunakan, diajarkan di dalam amaliyah sholawat wahidiyah ini, di dalam perjuangan wahidiyah ini para hadirin hadirat, untuk menghadap ke arah barat, utara, timur dan selatan, hanya semata-mata memanggil umat masyarakat yang ada di arah barat, di utara, timur dan selatan, biar selekas mungkin berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah dawuh ya Ibrahim mingkan nida wa alana bala, Ibrahim panggillah umat masyarakat jamil alamin, kamu yang memanggil, aku yang menyampaikan panggilanmu. Untuk itu mari para hadirin hadirat kita khudur bil qalbi, merasa berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin dengan janji beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiru ayyamakum yuzkar, kita bisa mampu melihat kedatangan kehadiran beliau Rasulullah SAW kah atau tidak. Ini tergantung di dalam mata hati kita para hadirin hadirat. Gelapnya mata hati ini tidak akan mampu bisa melihat kehadiran beliau Rasulullah SAW di majelis ini para hadirin. Untuk itu mari sungguh-sungguh ngelesot di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun dengan ampunan yang sempurna, memohon syafaat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon barokah karamah nadhurnya beliau Ghaus zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini
walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Mari kita ikrar di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barhatin hadirat. Ya Rasulullah, sungguh hatiku, diriku adalah manusia yang zalim selalu ya Rasul. Tiada arti diriku tanpa jangkungan syafaat panjenengan ya Rasulullah. Bila mana syafaat panjenengan hindari pada diriku, akibat keterlaluan berlarut-larutku pasti akan hancur binasa. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi, ya Rasulullah. Mari matur piyambak-piyambak para hadirin hadirat. Kita bertanya pada diri kita sendiri-sendiri para hadirat. Sudah tepatkah di dalam keikutsertaan kita di dalam perjuangan yang suci ini para hadirin hadirat? Berapa banyak pengkhianatan kita yang kita lalui para hadirin. Mari kita akui bersama di hadapan beliau mu'alifat wahidiyah yang sudah berkenan ajastukum bihadisal wahidiyah fil amali wan nasri. Itu adalah kita sebagai astirul wakil muwakil, tapi bagaimana kenyataannya kita diwakilkan di dalam perjuangan ini para hadirin hadirat. Ketidakmampuan kita, mari kita bersama-sama untuk ngelesot nyun ngapunten di hadapan beliau ma'alaihi wahidah kota sosirah wa radiyallahu anhu. Di belakang beliau Romo Kiai Abdul Hamid Majid. Mari para hadirin, ya ayyuhal ghaus, assalamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazra usilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazra usilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazra musilatin lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal, ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal, ya sayyidi ya ayyuhal. Para hadirin hadirat, mari kita persiapkan diri kita di dalam menerima fatwa amanah kebanggaan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Mari kita tundukkan kepala kita para hadirin hadirat, mengakui keteledoran kita bersama di dalam keikutsertaan kita di dalam perjuangan ini. Dari di belakang beliau Romo Yai ternyata bukan malah menjadikan lancarnya di dalam perjuangan ini tanpa disadari. Kula telah panjang menghambat di dalam perjuangan ini tanpa kita sadari bersama para hadirin hadirat. Mari kita doi, kita ngelesot di hadapan beliau para hadirin hadirat. Dari kami segala khilaf zahiran wa batinan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa min ghaus hadzal zaman radhiyallahu an an-nadhrah wal barakah at-tarbiyah wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.